Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Andini Hasbar dengan NIM 1925111567. Saya mahasiswi dari Prodi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat golongan opioid yaitu oksikodon, di mana saya membuat tugas ini yaitu untuk memenuhi kriteria penilaian dari mata kuliah farmakologi molekuler. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang obat oksikodon, terlebih dahulu saya akan menyebutkan beberapa poin penting yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu definisi obat oksikodon. Yang kedua, penyakit yang dapat disembuhkan obat oksikodon. Yang ketiga, patofisiologi penyakit. Dan yang keempat yaitu mekanisme molekuler obat oksikodon. Pokok bahasan pertama, definisi obat oksikodon. Apa sih itu oksikodon? Oksikodon adalah obat pereda rasa sakit yang masuk dalam kelompok obat opioid analgesik. Jenis obat ini digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan tingkat keparahan sedang hingga parah. Umumnya, oksikodon digunakan untuk mengobati rasa nyeri yang muncul setelah operasi atau meredakan rasa sakit yang disebabkan oleh kanker. Obat ini bekerja di sistem saraf dan otak dengan mengubah respon tubuh terhadap sensasi nyeri. Adapun macam-macam bentuk sediaan obat oksikodon, yang pertama yaitu sediaan tablet, yang kedua sediaan kapsul, yang ketiga sediaan sirup, dan yang keempat sediaan injeksi. Selanjutnya, dosis dan efek samping obat oksikodon. Yang pertama, dosis. Pada pengobatan tahap awal, dokter kemungkinan akan meresepkan oksikodon oral untuk digunakan sebanyak 4-6 kali per hari atau masing-masing 5 mg dengan maksimal 400 mg per hari. Dosis ini bisa meningkat jika diperlukan. Untuk pengobatan melalui suntikan intravena, dokter akan memberikan dosis 1-10 mg dengan durasi penyuntikan 1-2 menit. Penyuntikan ini bisa dilakukan berulang dengan jeda minimal 4 jam. Jika pengobatan dilakukan melalui infus, dokter akan memberikan dosis 2 mg per jam dan dosisnya bisa bertambah jika diperlukan. Selanjutnya, efek samping. Efek samping pada obat ini yaitu seperti mual, muntah, sembelit, pusing, atau mengantuk. Penambahan dosis obat ini bisa meningkatkan risiko kesulitan bernafas dan beberapa efek samping lainnya yang jarang terjadi. Biasanya efek samping ini akan berkurang seiring berjalannya pengobatan. Pokok bahasan yang kedua yaitu penyakit yang dapat disembuhkan atau dicegah oleh obat oksikodon, yaitu pereda nyeri pasca operasi. Analgesik opioid merupakan obat yang bekerja di reseptor opioid pada sistem saraf pusat atau biasa disingkat dengan SSP. Obat ini diberikan untuk mengatasi nyeri sedang sampai nyeri berat sesuai dengan ketentuan dari nyeri yang dirasakan dan ketentuan dari obat tersebut. Obat ini bekerja pada SSP secara selektif sehingga dapat mempengaruhi kesadaran dan menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Mekanisme obat ini yaitu mengaktifasi reseptor opioid pada SSP untuk mengurangi rasa sakit. Aktivasi dari obat tersebut diperantarai oleh reseptor mu yang dapat menghasilkan efek analgesik di SSP dan perifer. Contoh dari obat analgesik opioid antara lain morfin, kodein, fentanyl, naloxon, nolorvi, metadon, tramadol, oksikodon, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu patofisiologi penyakit.
Mekanisme terjadinya nyeri yang pertama yaitu terjadi tranduksi. Tranduksi adalah suatu proses timbulnya rangsangan yang mengganggu dan menyebabkan depolarisasi nosiseptor serta memicu stimulus nyeri. Stimulus nyeri ini terjadi karena adanya kerusakan pada jaringan, misalnya akibat trauma, peradangan, pembedahan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu transmisi adalah proses penurunan impuls nyeri dari tempat tranduksi melewati saraf perifer ke medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis jaringan saraf akan naik atau ascend menuju ke batang otak dan talamus. Yang ketiga yaitu modulasi. Modulasi adalah proses terjadinya interaksi antara sistem analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh dengan impuls nyeri yang masuk ke dalam medula spinalis. Sistem analgesik endogen meliputi serotonin, enkefalin, noradrenalin, dan endorfin yang memiliki efek dapat menekan impuls nyeri pada medula spinalis. Proses medula ini dapat dihambat dengan obat golongan opioid. Yang keempat yaitu persepsi adalah proses hasil akhir dari rangkaian proses tranduksi, terminasi, dan modulasi yang menghasilkan suatu perasaan. Selanjutnya pokok bahasan yang terakhir yaitu mekanisme molekuler obat, di mana mekanisme kerja oksikodon seperti dengan golongan opioid umumnya, dengan mengikat reseptor mu, kappa, dan delta yang berpasangan dengan protein G yang didistribusikan oleh sistem saraf pusat, perifer, dan autonom. Kemudian terjadi penghambatan sistem adrenal siklase dan terjadi hipolarisasi dari sel saraf. Oksikodon memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor mu, kappa, dan delta. Beberapa penelitian menemukan bahwa efek anti-nosiseptis oksikodon banyak dimediasi oleh reseptor mu dan kappa, berbeda dengan morfin yang banyak dimediasi oleh reseptor kappa. Ketiga jenis reseptor ini merupakan reseptor utama yang memediasi efek utama dari opioid dan merupakan bagian dari reseptor protein guanin yang berpasangan atau G-protein couple reseptor, sehingga aktivitas neurotransmitter terhambat. Seperti gambar yang tertera yaitu mekanisme aksi, di mana apabila terjadi stimulus nyeri yang mana diterima oleh saraf pertama akan menyebabkan proses dipolarisasi dari rangsangan tersebut. Apabila teraktivasi dari reseptor mu oleh opioid, maka akan menghambat masuknya impuls kalsium, sehingga hal itu dapat menyebabkan pelepasan neurotransmitter dan mengaktifkan dalam kalsium sehingga menyebabkan hipolarisasi dari sel neuron sehingga tidak terjadi depolarisasi saraf kedua sehingga tidak terhantarnya impuls nyeri. Selanjutnya ikatan opioid presinaptik. Ikatan opioid presinaptik pada bagian presinaptik dari reseptor opioid dapat menurunkan aktivitas adenilat siklase sehingga menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik. Hal ini menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetiklonin, dan substansi P, di mana aktivasi reseptor opioid menurunkan masuknya CA2+ sebagai respon terhadap potensi aksi yang masuk. Hal ini menurunkan pelepasan neurotransmitter rangsangan seperti glutamat. Selanjutnya yaitu ikatan opioid postsinaptik. Ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinaptik akan menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium sehingga hiperpolarisasi dan penurunan neurotransmitter. Aktivasi reseptor opioid meningkatkan penghabisan kalium
dan respon neuron postsinaptik terhadap neurotransmitter rangsangan. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.